Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang bab 5, yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kelompok kami sendiri terdiri dari satu, saya sendiri Alfandi Riko Yohanda, NIM B200180392. Yang kedua, Stefanus Jatilaksono, NIM B200180401. Dan yang ketiga, Leonita Suryani, NIM B200180411. Sedangkan yang terakhir, Ruli Anggraini, NIM B200180420. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi kemiskinan. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Pengukuran besarnya kemiskinan yang mengacu pada garis kemiskinan disebut juga kemiskinan relatif. Sedangkan yang mengukur besarnya kemiskinan yang tidak mengacu pada garis kemiskinan juga disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan dengan tingkat rata-rata distribusi. Sedangkan kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan bawah di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi, seperti makanan dan non-makanan. Non-makanan seperti contohnya pakaian. Ada sejumlah pendekatan untuk menentukan kriteria kemiskinan. Yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar. Yang kedua, pendekatan keluarga sejahtera. Selanjutnya saya akan menjelaskan garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia itu didapat dari penjumlahan garis kemiskinan makanan atau yang biasa disingkat GKM dan garis kemiskinan non makanan atau yang biasa disebut juga dengan GKNM. GKM sendiri adalah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Yang selanjutnya adalah indikator kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 3 indikator kemiskinan. Yang pertama adalah Head Count Index, yang merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua adalah Poverty Gap Index, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis miskin. Yang ketiga adalah indeks keparahan kemiskinan, yang adalah merupakan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyaluran pengeluaran di antara penduduk miskin. Di antara ketiga indikator tersebut masih terdapat beberapa indikator utama kemiskinan. Yang pertama adalah pendapatan atau konsumsi per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Yang dimana adalah untuk mengukur apakah seseorang itu di bawah garis kemiskinan atau tidak adalah jumlah pendapatan dari hasil kerja atau usaha rata-rata per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Yang kedua adalah aset. Jumlah aset atau nilai aset seperti tanah, rumah atau gedung, dan aset-aset lainnya yang bergerak maupun tidak bergerak juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Yang ketiga adalah total kekayaan. Jumlah kekayaan seseorang adalah definisi dari jumlah semua aset yang dimiliki orang tersebut ditambah dengan jumlah pendapatan yang didapat dari berbagai sumber, termasuk sebagai pekerja maupun sebagai pegawai. Yang keempat adalah makanan yang dikonsumsi. Menyoroti makanan sebagai salah satu indikator kemiskinan terlihat pada dua hal tersebut. Yang pertama adalah porsi atau kualitas makanan yang dikonsumsi per hari. 5. Tempat tinggal bisa berarti rumah atau lokasi di mana rumah itu berada. Yang keenam adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah salah satu indikator yang paling penting untuk mengukur suatu kemiskinan seseorang. Yang ketujuh adalah infrastruktur dasar rumah tangga, seperti air bersih, sanitasi yang layak, listrik yang cukup, telekomunikasi, dan transportasi yang baik. Yang kedelapan adalah kesehatan. Seperti halnya pendidikan, kesehatan juga dilihat sebagai salah satu aspek penting untuk mengukur kemiskinan. Dan oleh karena itu, dianggap sebagai salah satu indikator yang penting untuk menggambarkan kemiskinan di suatu wilayah atau masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Mengikuti hipotesis Kuznets, tahap awal pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan, jumlah orang miskin berkurang. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Antara lain, derajat pendidikan penduduk atau tenaga kerja,
bertambahnya kesempatan kerja, struktur ekonomi, dan harga, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran teoritis. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan kerangka pemikiran yaitu efek triangle down. Dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan upah dari kelompok miskin. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan upah yang akan mempengaruhi dan berdampak pada pengurangan orang miskin ataupun pengurangan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Simon Kuznets sendiri menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik. Dapat diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transmisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan atau sering disebut ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan tersebut bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah masa itu, tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan tersebut menurun, yaitu pada saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga yang datang dari pedesaan ataupun sektor pertanian. Pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan menciptakan pendapatan. Ini ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurang, hilang, atau tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya upah. Yang ketiga, resesi. Selain faktor-faktor tersebut, implementasi di tingkat provinsi dari program-program anti kemiskinan, khususnya pada masa krisis, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga sangat menentukan keberadaan suatu fungsi dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya yaitu faktor kesenjangan. Lebih rendahnya kesenjangan di desa terjadi karena yang pertama, arus penduduk dari desa ke perkotaan. Yang kedua, struktur pasar dan besarnya distorsi. Yang ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi. Kebijakan anti kemiskinan untuk investasi jangka menengah dan juga jangka panjang. Yang pertama, pembangunan atau penguatan sektor swasta. Yang kedua, kerja sama regional. Yang ketiga, APBN dan administrasi. Yang keempat, desentralisasi. Yang kelima, pendidikan dan kesehatan. Yang keenam, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. Selanjutnya, pembagian tanah pertanian yang merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.